Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik para ikhwah dan akhwat rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' ya, atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqhi Asy-Syafi'i yang telah disusun oleh Al-Allamah Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan membaca fasal selanjutnya, yaitu tentang tayammum ya. Kita buka halaman ke-6 ya. Taib, kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun, fasal. Wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Dan syarat-syarat tayammum khamsatu asya, itu ada 5 perkara. Ya, dibolehkan seseorang untuk bertayamum sebagai pengganti wudu dan juga mandi kalau ada 5 perkara ini. Ya. Kalau tidak ada 5 perkara ini maka tidak boleh ya, dia bertayamum. Apa saja? Wujudul udri bisafarin au maradin. Adanya udur. Ya, alasan untuk tayamum bisa farin disebabkan safar, perjalanan jauh, au maradin atau karena sakit. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wadukhulu waqtis shalah, dan masuknya waktu salat. Jadi sudah masuk waktu salat. Ya. Ya, kalau masih belum masuk waktu salat, maka artinya dia harus menunggu datangnya air ya, karena ada kemungkinan ya, misalnya hujan atau orang membawa air dan sebagainya. Jadi dia harus menunggu sampai masuk waktu sholat. Wa talabul ma, dan dia sudah mencari air ya. Jadi sudah ada alasan sakit misalnya, kemudian waktunya sudah masuk waktu sholatnya, dia harus sholat dan sudah mencari air dan tidak ada airnya ya. Wa ta'adduru istimalihi. Ya, ini istimalihi karena ta'addur mudhaf, istimalihi mudhaf ilaih. Wa ta'adduru istimalihi, dan terhalang menggunakan air. Ya, misalnya tidak ada atau airnya ada tapi dia ya tidak bisa menggunakannya karena sakit misalnya. Wa i'wazuhu ba'da talab, ya, dan lemahnya dia setelah mencari. Ya, maksudnya memang tidak ada air atau ada air tetapi dia sangat butuh ya, lemah untuk menggunakan air tersebut setelah dia mencari karena ada keperluan yang lain, misalnya untuk minum atau untuk masak atau untuk memberi minum ternaknya dan sebagainya ya. Jadi tidak bisa menggunakan air tersebut. Wat turabut tahiru lahu gubar, dan syarat yang kelima adalah tanah yang suci lahu gubar, yang memiliki debu ya. Jadi tanah yang berdebu ini ya pendapat ya madhab Syafi'i ya. Adapun sebagian ulama yang lain yaitu tidak mensyaratkan harus ada debu, yang penting tanah ya. Nah, di sini madhab Syafi'i diwakili oleh pengarang kitab, dikatakan fa in khalatahu jissun, kalau tercampur dengan semen, au romlun, atau pasir, lam yujzi, ya, belum cukup. Ya, artinya tidak sah untuk dijadikan sebagai alat atau media untuk bertayamum. Wallahu ta'ala alam, ya, banyak para ulama lebih memilih bahwa tidak disyaratkan ya harus berdebu. Ya, boleh sebagian mengatakan tercampur pasir atau bahan yang lain. Yang penting dia tidak keluar dari apa yang terlihat dari bumi ini ya, atau tidak keluar dari apa yang disebut dengan tanah. Wallahu ta'ala alam. Wa faraiduhu arba'atu asya'a, dan fardu-fardunya ada 4 perkara. Kalau tadi syarat-syarat ya bolehnya bertayamum, kalau sekarang adalah yang wajib. Kalau kita bertayamum apa saja fardu-fardunya? Ada 4. An-niyatu, yang pertama adalah an-niyah, berniat. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini, dan mengusap 2 tangan beserta al-mirfaqaini
2 siku. Ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama, ya, apakah tayamum itu 2 tangan? Maksud 2 tangan itu telapak tangan. Ya saja, 2 telapak tangan saja, apakah 2 telapak tangan ya sampai 2 siku sebagaimana dalam wudu. Ya, dalam kitab ini, dan ini memang madhab Syafi'i atau sebagian ya madhab Syafi'iyah, wajib mengusap 2 tangan sampai 2 siku dikiaskan kepada wudu ya. Tetapi kalau kita melihat sebagian riwayat ya, seperti riwayat Ammar bin Yasir, bahwa Nabi SAW mengajarkan hanya mengusap 2 tangan saja, tidak sampai 2 siku ya. Dan dalam bahasa Arab 2 tangan itu adalah hanya sampai telapak tangan saja, tidak sampai siku. Oleh karena itu yang rajih insyaallah taala, yang lebih kuat itu adalah bahwa kalau tayamum tidak sampai 2 siku ya, tapi cukup ya hanya telapak tangan bagian dalam dan juga bagian luar. Wa tartibu, dan berurut, artinya wajah dulu ya. Ya, di sini ya kita lupa ini. Ya, di sini ada wajah ya. An-niyatu, pertama adalah niat, wa mashul wajhi. Nah, yang kedua itu adalah mengusap wajah. Ya. Mengusap wajah, nah, baru wa mashul yadain. Ya. Jadi berurut. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh mengusap ya wajah, dan yang ketiga adalah mengusap 2 tangan. Kalau madhab Syafi'i di sini sampai 2 siku, tetapi yang rajih adalah tangan saja. Wa tartib, dan kemudian berurut. Wa sunanuhu salasatu asya'a, dan sunnah-sunnahnya ada 3 perkara. Apa saja sunnah-sunnah tayamum? At-tasmiyah, membaca bismillah ya di awal tayamum. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan ya, tangan kanan, 'alal yusra, di atas tangan kiri. Jadi kanan dulu baru kiri. Wal muwalat, dan juga berkesinambungan, artinya setelah wajah kemudian langsung tangan ya, tidak terpisah dengan waktu yang cukup lama. Walladhi yubtilut tayammuma salasatu asya'a, dan yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. Ya, tayamum juga sebagaimana wudu ada pembatalnya. Ya. Dan disebutkan di sini ada 3 pembatal wudu. Yang pertama adalah ma abtalal wudu'a, apa-apa yang membatalkan wudu. Jadi wudu itu adalah batal dengan keluar angin ya, dengan buang air besar atau buang air kecil. Nah, maka dengan itu pula maka tayamum batal. Tayamum batal dengan tidur ya, maka dengan tidur yang pulas ini juga tayamum batal. Maka apa-apa yang membatalkan wudu itulah yang membatalkan tayamum. Ini yang pertama. Wa ru'yatul ma fi ghairi waqtis shalah, dan melihat air di selain waktu salat. Artinya adalah dia mendapatkan air ya, tapi bukan pada waktu dia sholat ya. Adapun dia pada waktu misalnya sedang sholat, tiba-tiba dia dapat 1 rakaat, 2 rakaat, dia mendapatkan air, misalnya sholat duhur, kemudian dia setelah 2 rakaat turun hujan, maka ini tayamumnya tidak batal, maka dia sempurnakan sholatnya sampai selesai. Nah, baru setelah selesai sholat itulah batal tayamumnya ya, dan sholatnya sah. Wariddatu, dan murtad ya. Apabila seorang murtad itu terhapuslah segala amalannya termasuk tayamum di sini. Wa sahibul jabair yamsah 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Wa sahibul jabair, dan orang yang memakai perban ya, atau gib ya, gib kayu untuk yang
dipasang di kaki atau tangan yang patah supaya nyambung kembali, ya. Atau perban atau yang semacamnya. Ya. Yamsahu 'alaiha, dia boleh mengusap di atasnya pada waktu berwudu, wudu seperti biasa, tapi pada waktu mengusap yang atau membasuh yang ada perbannya ini, ada gipnya ini, dia cukup mengusap atasnya saja. Ya. Wa yatayammamu wa yusalli, tapi dia bertayamum juga, jadi menggabungkan antara dua. Dia wudu seperti biasa, kemudian di lukanya, di perbannya dia usap dengan air, kemudian dia bertayamum. Kemudian dia sholat, wala i'adata alaih, dan dia tidak wajib mengulang sholatnya tersebut. Nah, ini adalah dalam pandangan sebagian ahli fikih, diantaranya ya madhab Syafi'i di sini. Tetapi sebagian ulama yang lain ya tidak mensyaratkan tayamum. Ya, tidak mensyaratkan tayamum. Cukup bagi orang yang memakai perban atau gip, ya dalam berwudu seperti biasa, kemudian di tempat yang luka yang ada perbannya cukup diusap. Ya, dan tidak wajib untuk tayamum, dan setelah itu dia boleh melaksanakan salat dan sah salatnya, dan tidak wajib kemudian diulang lagi salatnya. Ya. Ini insyaallah yang lebih kuat dan juga lebih ringan insyaallah. In kana wada'aha ala tuhrin, kalau dia meletakkannya ala tuhrin, ya, dalam keadaan suci, sebagaimana dalam al-masah alal khuffain, mengusap dua khuf, ya. Ya, jadi pada waktu dia memakai gip atau juga perban tersebut atau plester, dia sudah dalam keadaan berwudu. Ya. Nah, ini juga kembali pada masalah tadi, ya, bahwa sebagian ulama tidak mensyaratkan in kana wada'aha ala tuhrin. Tetapi kalau orang itu patah tulang misalnya, atau ada luka di sebagian tubuhnya yang mana waktu berwudu dia wajib untuk membasuh dengan air. Nah, apabila ada perban atau ada gips seperti itu, para ulama ya sebagian mereka tidak mensyaratkan waktu memakainya dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan punya wudu atau habis mandi junub, tetapi dipasang dan ya dalam keadaan suci atau tidak suci. Kemudian kalau dia ingin sholat maka berwudu dan cukup ya di atas luka tadi, di perban tadi itu cukup diusap saja dengan air. Wallahu taala alam. Wa yatayammamu likulli faridatin, dan seseorang bertayamum, ya, wa yatayammam, seseorang bertayamum likulli faridah, untuk satu salat fardu. Ya. Jadi kalau untuk salat fardu maka satu tayamum untuk satu salat fardu. Ya, dia tayamum untuk salat duhur. Nah, maka nanti salat asar dia harus tayamum lagi walaupun belum batal tayamum untuk salat duhurnya tadi. Wa yusalli bitayammumin wahidin ma syaa minan nawafili, dan seorang boleh salat dengan tayamum satu kali, ya, satu tayamum ma syaa minan nawafil, sebanyak-banyaknya yang dia inginkan dari salat-salat sunnah. Adapun salat sunnah maka boleh berapapun rakaatnya, ya, dia melaksanakan salat sunnah tersebut dengan satu tayamum. Yang wajib satu salat satu tayamum itu adalah salat fardu, ya. Wallahu taala a'lam.